memandangi orang tua kita. Pandangi dengan pandangan kasih sayang, ya Allah, saya bisa lahir karena orang tua saya. Itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Dan penduduk langit itu semuanya mendoakan. Jangan sampai sebaliknya. Saya ini melihat orang tua saya itu, sudah saya dulu itu nggak dirawat, sekarang lagi. Jangan sampai ya. Kondisi apapun tetap orang tua kita harus dilihat dengan bi'ainir rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Apa sih yang bisa kita berikan? Mumpung masih ada, kita berikan. Karena itu adalah ya, orang yang menjadi sarana, menjadi lantaran kita itu hidup di dunia ini. Ya, itu ayyangdura al-abdu walidai bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Dilihati wajahnya, ya, kadang kakinya dipijitin. Nah, itu dengan pijitan itu bisa melunturkan dosa-dosa kita. Ya, sama orang tua kita kalau misalkan sakit kan biasanya bahasa saya itu berubah itu apa ya? Pokoknya aduh sakit, dipegangin. Ya. Jangan bilang orang tua masak berubah terus, orang tua enggak. Ada tetangga saya dulu gitu, namanya orang tua kan sakit kedinginan. Jangan gitu, ingat kepada Allah. Nggak gitu caranya, didekati, diambilkan selimut atau dipijitin gitu. Ya, ini cara anak bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu juga bagian dari doa. Nggak usah doa, itu insya Allah melebur dosa kita. Ya. Tidak harus kita beristighfar, nggak usah. Kita berbuat baik kepada orang tua, itu sudah melebur dosa-dosa kita. Itu insya Allah. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Namun pertanyaannya di luar tema terkait masalah sholat. 3 pertanyaan cukup singkat, padat karena waktu. Yang pertama adalah sholat, apa boleh sholat witir setelah isya? Boleh. Oke. Karena padat ya, 1 boleh. Oke, selanjutnya Ustaz. Sholat sunnah fajar ada yang berpendapat tidak usah karena sama dengan sholat qobliyah subuh. Apakah benar Ustaz? Ya, memang ada 2 pendapat. Tapi minimal kita gabungkanlah ya. Kita gabungkan dengan niat sholat sunata rakaat al-fajri, rakaat ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang penting sholatnya itu. Nah, niatnya monggo. Mau minat biada qabla subuh atau rakaat al-fajr monggo. Kedua-duanya itu dibolehkan dan dilakukan oleh banyak manusia atau banyak ulama. Yang terpenting sholatnya itu yang penting. Adapun perbedaan itu menjadi hasanah keimanan. Yang dinilai sholatnya tadi itu yang disebut khairun minad dunya wa ma fiha. Oke, selanjutnya Ustaz. Sholat ketika masuk ke masjid atau menuju masjid waktu yang mepet, apakah lebih mendahulukan tahiyatul atau qobliyatul? Pernah saya sampaikan dalam bab sholat ya. Kalau kita masuk masjid, di masjid itu sudah qomat. Ya, idealnya kita masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu. Pertama baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu masuk masjid. Kanan dulu kakinya, begitu sampai Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Nah, itu bagi orang yang berangkatnya awal, tapi seperti Mas Wadud berangkatnya terlambat. Begitu sampai di masjid sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus bilang, gimana ini muadzinnya, saya belum sholat tahiyatul masjid sudah qomat. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung membaca tasbih 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. 3 kali ya, sebagai pengganti. Nah, begitu masuk masjid, ada waktu kira-kira 2 menit.
tahiyatul masjid apa qobliyah dulu? Kalau kita melihat redaksi ya, idza dakhala ahadukum, ketika salah satu di antara manusia masuk ke masjid, fala yajlisanna. Nah, di situ menggunakan fala yajlis, maka jangan sekali-kali duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti ini menggunakan apa? Taukid ya, apa taukid itu menekan. Jangan sekali-kali duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Artinya berarti sholat tahiyatul masjid itu sangat-sangatlah penting. Ya, sangat-sangatlah penting. Nah, makanya kalau mau ke masjid itu ya ini ya apa namanya? Kalau bisa. Ini saya pribadi. Itu biasanya kalau mau sholat subuh mau ke masjid itu sholat sunnahnya saya di rumah. Begitu sampai di masjid, saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sudah selesai. Baru kemudian kalau ada waktu ya kita baca tasbih, tahmid, ya, baru kemudian sholat berjamaah. Itu sholat sunnahnya di rumah. Insya Allah aman, nggak keburu-buru. Tapi kalau perjalanannya panjang, ya, di Masjidil Haram, hotelnya itu di Miswalah sana. Nah, itu kan begitu sampai di masjid langsung komat. Gitu. Apa yang akan baca tasbih? Kalau bisa pertama tawaf, nggak bisa tawaf tahiyatul masjid, nggak bisa tahiyatul masjid, nanti tasbih. Itu urutannya. Oke, baik Ustaz, alhamdulillah. Ini masih ada nih terakhir Ustaz. Mengatakan sholat witir sebelum tidur harus didahului dengan sholat malam, benar gak Ustaz? Namanya sholat malam itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya, namanya sholat malam. Sholat witir pun itu disebut dengan sholat malam. Nah, para ulama itu, para sahabat itu ada yang ada yang Abu Hurairah itu sebelum tidur itu witir. Ya. Kemudian ada sahabat misalkan Abu Bakar, Umar itu ada yang milih sebelum tidur witir dulu. Ada setelah witir. Nah, ada yang ekstrim, ini namanya Sayyidina Utsman bin Affan, itu setiap malam tuh witirnya cuma 1 kali, coba hatam Al-Quran. Silakan milih mana, tinggal milih ini. Tinggal milih. Jadi Abu Hurairah itu sebelum tidur, Abu Bakar dan Umar itu keduanya ada yang sebelum tidur, ada yang setelah tidur. Witir. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan itu melakukan setiap hari hanya 1 rakaat tapi khatam Al-Quran. Nah, tinggal milih, itu pilihannya banyak. Semuanya itu dikatakan qiyamul lail. Nah, pokoknya kalau kita ibadah itu jangan sampai memberatkan kita. Misalkan habis sholat isya itu senang, Masya Allah, hatinya senang, bahagia. Saya mau sholat, cepat dikerjakan. Bisa jadi nanti nggak bangun malam. Pokoknya ketika hati senang itu dikerjakan. Karena itu sedang in. Makanya para ulama itu kalau sholat itu sedang in, itu lupa segalanya. Karena apa? Sedang asik dengan Allah SWT. Sehingga ulama mengajari kalau mau sholat itu harus bersih, harus enak, kemudian ketika sholat itu nyaman, akan sedang in. Kalau sholat itu sedang menunggu pekerjaan itu, misalkan sedang menunggu sholat dulu, berarti kita sholatnya itu sambil menunggu sesuatu yang ketika hati kita sedang senang, sholat itu top. Tinggal nanti ritme hati itu kan terasa. Ya Allah, saya ingin sholat witir. Sholat aja witir sebelum tidur. Kok tidak nyaman, saya ingin itu pilihan ya. Tinggal suara hati kita itu lebih nyaman. Kedua-duanya itu banyak rujukan atau referensi. Demikian maksudnya. Oke, baik, alhamdulillah tuntas sudah ya Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya jika ada yang belum dan menyusul nanti di lain waktu bisa ditanyakan kembali di sesi selanjutnya di hari Selasa dan Kamis. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat tentunya, barokah, dan tentunya juga berguna untuk keluarga. Baik Ustaz, untuk lebih menyempurnakan kajian kita pada pagi ini, langsung saja Ustaz ditutup dengan doa. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua dimanapun berada,
ya. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak turunnya juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian senantiasa berbakti kepada orang tua, yaitu waladun soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan terus menerus bersujud sampai hari kiamat nanti. Kemudian kalau kita punya rezeki, mudah-mudahan rezeki itu menjadi berkah yang bisa bertambah kebaikannya untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena sebaik-baik rezeki itu bukan hanya untuk diri kita, tapi orang lain menikmati, dan itu berarti kebaikan yang terus berkembang. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah usia kita, berkah pekerjaan kita, berkah kesehatan kita, berkah keluarga kita, dan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم والسباق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومن الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكيف مزيدا حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه وكيف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم سيدنا محمد في المعلعين أعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عنا وارزقنا بها علما لدنا والعلم لدني والمشرب الهني يا واهب يا غني وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, berkahilah usia kami. Allahumma barik lana fi umrina wa auladina wa talamidina wa jama'atina. Ya Allah, berkahilah jamaah kami, anak-anak mereka, keluarga mereka, harta mereka, dan juga rezeki mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.